Saya termasuk orang yang mengidolakan beliau. Suara beliau ini Masya Allah. Dari pertama saya ketemu, di hati ini sudah CINTA. Pertama saya melihat wajah guru, sampai sekarang wajah gurunya enggak berubah, tetap awet muda, tetap awet muda, tetap awet muda, luar biasa, tetap awet muda, enggak berubah-berubah, awet muda. Guru, non saya sekarang usia berapa? Usia 17. Bapak Ibu, udah lama saya tidak ketemu guru. Terakhir pertemuan saya ceramah diundang bupati, beliau diundang bupati Korinya di Pasir. Saya duduk sebelum ceramah mendengar, alangkah indah suara guru yang satu, dengan suara yang indah, penuh energik lagi. Mungkin ini Kori paling terenergik sedunia. Artinya apa? Beliau bukan cuma mengalqurankan lisannya, tapi beliau mengalqurankan semua anggota tubuhnya. Luar biasa, makhluk langka. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita cuma sering lihat Kori ngaji, yang dikeluarkan cuma suara doang. Tapi beliau semuanya dialqurankan. Ini kan hebat namanya. Dengan gayanya yang saya tidak bisa tiru. Luar biasa ini. Saya jujur jatuh cinta. Saya mengidolakan beliau. Untung beliau ini lalakin. Kalau babinya sudah saya nikahi. Saya percaya semua di sini adalah pecinta-pecinta guru kita. Yang kedua, kalau sudah beliau ngaji, hati tenang. Kenapa? Beliau itu ngajinya bukan cuma di mulut, hati. Bapak Ibu maaf ya, apapun yang berawal dari hati akan menyentuh ke hati. Maka guru saya pernah mengajarkan, awali setiap gerakanmu dari hatimu menuju ke hati orang, pasti akan berkesan. Hati-hati bawa hati. Guru, hari ini kita berkolaborasi. Nanti bagian ayat-ayatnya guru yang ngaji. Nanti tenang, bagian amplopnya kita bagi dua. Biar adil guru. Saya yang mengupasnya. Ini duet maut loh, jangan main-main loh. Belum tentu kata beliau 10 tahun lagi akan begitu. Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Kita nggak tahu umur, kita nggak tahu ajal. Mungkin antum duluan meninggal, kami berdua belakangan. Ya kan mungkin. Atau sebaliknya, kami berdua belakangan, antum duluan. Lebih bagus guru. Ini namanya I love you. I love you. Malam ini duet maut dalam sejarah kampung ini. Belum tentu 10 tahun lagi akan ada duet begini. Saya yang mengupas, beliau yang mengajinya. Amplopnya bagi dua. Deal, saya isinya, beliau amplopnya. Ya kan bagi dua. Tapi Masya Allah loh, tanya-tanya guru, tanya panitia, saya dan guru dan teman-teman lainnya insya Allah untuk urusan ini kami nggak pernah mikir. Tanya-tanya panitia, saya datang ke sini, begitu ditawarin Ustadz Uwas, mau nggak Habib kami bawa 4 jam 5 jam dari Banjarbaru, saya langsung nggak banyak mikir, siap saya akan datang, siap. Tanya sedikit pun, saya dan guru sedikit pun kami nggak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah yang mengundang yang memikirkannya. Masuk Pak Eko.
Masa kami yang mikirin? Kan tugas saya dengan guru ceramah ngaji, yang ngundang mikir dong. Guru, kita kolaborasi. Bagian yang begini-begini bidangnya guru, karena suaranya merdu, lebih afdol. Kita dengarkan. Bapak Ibu, jangan mau dijebak oleh jebakan Batman, setan dan pelakunya. Urusan nakut-nakuti itu jurus setan, memang sengaja membangun ketakutan di muka bumi ini. Siapa sekutunya? Orang-orang kafir. Allah ceritakan dalam Quran, dan Allah suruh kita jangan takut dengan mereka, takutlah kepadaku kalau kamu betul-betul beriman. Artinya ciri-ciri orang beriman tidak akan pernah takut dengan setan, tidak akan pernah takut dengan sekutu setan. Takutnya hanya kepada Allah yang Maha Rahman. Takbir. Kita sambut kori terbaik dunia, makhluk langka. Monggo guru. Nih kayaknya yang kenceng-kenceng minta bagian juga nih. Udah nggak termasuk. Jangan ngarep.com. Kita sudah deal 50-50. Bagi dua. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni. Coba perhatikan gerakannya. Bukan cuma suaranya yang menusuk hati, gerakannya membuat kita menjadi terhipnotis. Makhluk langka. Makhluk langka. Bapak Ibu, nih ini acara malam ini lebih dahsyat dari live TV dimanapun. Viralkan. Masya Allah, guru emang luar biasa Quran, Masya Allah. Orang zaman sekarang gimana Corona mau dihilangkan Allah, dia lebih percaya dengan swab bikinan manusia, tapi dia lupa menswab hatinya dengan Quran. Bujur. Kalau kamu lakukan swab buatan manusia, jangan kamu tinggalkan swab Quran untuk hatimu. Bujur. Bapak Ibu, bicara swab bicara tentang positif dan negatif. Betul. Bicara swab, bicara negatif positif. Kenapa saya bisa ngomong begini guru? Karena saya mantan alumni Corona. Saya pernah kena Corona tahun kemarin, tepat tanggal 17 Agustus. Saya lulusan tahun kemarin.
17 Agustus saya kena corona 2020. Makanya kemarin 17 Agustus tahun ini itu haul corona saya. Saya bikin haulnya. Begitu saya diperiksa, pulang dari satu kota, dari Medan, saya pulang ke Jakarta, naik pesawat, udah pakai masker, udah pakai rapid test. Dulu belum ada antigen, cuma ada rapid test doang. Mungkin di dalam pesawat itu ada yang lebih dulu kena positif. Dia bersin, ke bawah AC, virusnya muter-muter sirkulasinya di ruang pesawat yang kecil. Pesawat itu kecil, ruangannya justru lebih berbahaya, malah lebih cepat dan besar menciptakan klaster. Kalau masjid ini nggak usah dicurigai, ini ruangannya besar, ventilasinya banyak. Kalaupun ini dicurigai, difitnah menjadi tempat hadirnya corona, nggak banyak. Pesawat, masjid ini nih sirkulasinya gede. Apalagi kemarin guru saya ceramah di satu kota di Sumatera, masjid itu gede betul ventilasinya karena belum selesai bangunannya. Bapak Ibu, jujur saya termasuk yang tidak setuju masjid ditutup. Belum waktunya. Kalau masih pesawat diizinkan masuk, ngapain masjid ditutup? Kalau mau fair, tutup masjid, tutup juga semua penerbangan dari Cina. Takbir! Itu lebih besar pengaruhnya daripada yang di masjid. Orang naik pesawat belum tentu pakai wudhu. Orang masuk ke rumah Allah pasti pakai wudhu. Orang masuk ke rumah Allah pasti Allah jaga dia. Bapak Ibu, saya mau tanya, jawab yang kompak. Masjid ini rumah siapa sih? Siapapun yang bertamu masuk ke dalamnya berarti dia jadi tamu siapa sih? Kalau kita jadi tamu manusia saja, disambut, dihormati, dilayani, diservis. Seperti sekarang ini, saya jadi tamunya Haji Atap. Masya Allah, saya disambut, diservis, diajak makan. Ada makan nggak di sini? Aman, aman, alhamdulillah. Saya dan guru ini orangnya low profile. Kami berdua ini sama, ada kemiripan, low profile. Kalau dikasih kami ambil, kalau nggak dikasih kami tungguin. Kita jadi tamu manusia saja dijaga, dikawal, dihormati, dilayani, diservis. Kebangetan antum ngaku beriman dengan Tuhan, tapi meragukan ketika antum melangkah ke masjid ini. Antum gak percaya kalau Allah yang maha sebaik-baik penjaga akan menyuruh makhluknya, contohnya malaikat, menjaga, membentangkan sayapnya, melindungi setiap langkah antum dari berbagai macam serangan makhluk-makhluk lainnya. Takbir. Mana yang lebih hebat, penjagaan Allah atau penjagaan manusia? Penjagaan manusia atau penjagaan malaikat, makhluk yang nggak pernah maksiat? Kalau sudah masuk di sini, selama hati antum karena Allah, terpaut dengan masjid, terpaut dengan Allah, Allah tidak akan diam, Allah akan jaga kita. Kalaupun kita mati, saya lebih bangga mati di masjid daripada mati di pasar. Masjid ditutup, pasar dibuka, bungur-bungur pintar. Saya percaya dengan Nabi saya. Kata Nabi kan pasar itu tempat setan. Wujud. Saya setuju kalau kamu mau tutup masjid, monggo silakan, tapi tolong dengarkan juga suara kami. Tutuplah penerbangan dari India, dari Cina, dari Arab, dari manapun, karena solusi menghilangkan corona ini sederhana sebenarnya. Ikuti pesan Nabi. Kalau ada wabah yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Itu maknanya lockdown.
Lama-lama lauk daun. Nggak beres-beres. Betul. Nih kalau modelnya begini nih tahun depan nggak selesai nih corona. Nggak selesai. Kalau modelnya begini, mulai dari istilahnya PSBB, new normal, sekaranglah PPKM, pelan-pelan kita mati. Bujur, malu dengan Taiwan, malu. Taiwan itu bersebelahan dengan Wuhan. Taiwan itu dekat betul dengan Wuhan. Acil tahu Taiwan. Taiwan tahu Acil. Nih dengar ini biar Acil paham. Taiwan barabai belok kanan. Susah ngajarin Acil. Bujur. Nih logika orang waras nih, dengerin. Taiwan notabene bukan negara mayoritas muslim. Tapi kenapa dia bisa selamat dari ancaman corona padahal bersebelahan dengan sumber corona yang pertama Wuhan. Mereka diam-diam mengamalkan pesan dan ajaran Islam. Kita ngaku mayoritas muslim di negeri ini tapi kiblatnya kafir. Mereka amalkan pesan Nabi, kalau terdengar ada wabah di satu negeri, yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Simple, langkah awalnya simple, lockdown sebentar aja, lockdown sebentar aja, selesai. Taiwan nggak kayak kita bertahun-tahun. Kami para ulama merasakan betul corona ini membuat kita jadi menderita. 1 tahun lebih gara-gara corona saya nggak megang makhluk ini. Mikrofon. Gara-gara corona kami ulama menjadi menderita. 1 tahun lebih nggak ketemu jamaah, ada kerinduan di hati ini. Bersyukur tinggal di kampung ini, bersyukur masih bisa ngaji begini, bersyukur. Bersyukur tinggal di kampung ini, guru masih bisa memandang wajah gurunya yang bercahaya, masih bisa melihat senyum gurunya, masih bisa dengar nasihat dari gurunya. Antum bersyukur ya. Kami di Jakarta setahun lebih rasa rindu itu tidak terlampiaskan. Nggak bisa melihat wajah gurunya, nggak bisa melihat wajah umatnya. 1 tahun lebih jadwal semua dibatalkan. Saya sempat tanya guru, kenapa kami nggak boleh ngisi pengajian? Kenapa? Mereka menjawab, jangan Habib, jangan. Jakarta itu zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib ketemu jamaah, Habib bisa positif corona. Sekali lagi, kalau Habib memaksakan ketemu jamaah di Jakarta, zona lagi hitam, Habib bisa positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Waktu itu pesannya begitu. Sekarang PPKM. Pelan-pelan. Insya Allah pelan-pelan kita membaik. Amin. Hashtag di rumah aja, Habib jangan ketemu umat. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Dalam pesan ini. Kita selama ini biasa keluar, tiba-tiba dikurung, nggak boleh keluar, disuruh di kamar aja. Saya coba jurus mereka. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi bini positif. Gara-gara siapa? Bujur. Ajil. Saya bisa ngomong begini karena saya pelakunya. Saya merasakan betul-betul corona ini menyiksa. Kami di Jakarta, Ramadan seperti berlalu begitu saja tanpa terasa.
Buka bersama dilarang. Tarawih kami dirumahkan. Idul Fitri dirumahkan, Idul Adha pun dirumahkan. Saya ingat betul guru, ingat betul saya. Waktu corona pertama kali datang, besok mau puasa, besok mau Ramadan, kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah. Besok mau puasa, besok mau Ramadan, kami dikurung-kurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang nelpon, Habib, apakah ini jangan-jangan pertanda kiamat sudah dekat Habib? Maksud kamu? Bukankah dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa katanya setan dikurung, kok sekarang ustadz dikurung? Bujur, kiamat sudah dekat. Maka benar tadi ayat yang dibacakan guru kita itu mengingatkan kita tentang pesan dari Allah. Menghadapi pandemi jangan hadapi dengan ketakutan yang berlebih. Akhirnya akal sehat bisa hilang. Ketika takut, disitulah ada peluang, ada oknum-oknum mencari keuntungan. Betul? Orang kalau sudah takut gampang digiring, gampang dibohongin, gampang dikibulin, gampang dihoakin. Nih saya kasih contoh nih. Malu-maluin betul. Apalagi yang saya lihat videonya ibu-ibu pakai jilbab rebut-rebutan nyari nyerbu susu beruang. Ya Allah, akal sehat kemana? Padahal itu hoax. Orang cuma ngambil keuntungan di balik ketakutan. Ada kesempatan, mencari kesempatan di balik kesempitan. Cuma disebar sedikit berita hoax, isinya dapatkan, cari, kejar susu beruang. Ini menyelamatkan dari corona. Orang lagi panik, dihadirkan isu nggak benar. Bahasa kerennya hoax. Bahasa lainnya hoak. Kemarin nenek-nenek bingung antara hoak apa hoak. Saya bilang buat nenek hack. Banyak ngomong si nenek. Orang kalau sedang takut akalnya nggak jalan. Bujur, panik. Bukankah kata Ibnu Sina, kepanikan itu adalah